Beredar dokumen fakta integritas yang berisi dukungan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dokumen tersebut ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat, Brigjen TNI KSP Silaban. Menyikapi hal itu, Demokrat tegas meminta agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melakukan investigasi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Demokrat Syarif Hasan pada Kamis 16 November. Menurut Syarif, Bawaslu perlu mengecek dokumen fakta integritas tersebut. Bawaslu perlu melakukan investigasi apakah dokumen tersebut benar adanya atau tidak. Syarif mengatakan jika memang ditemukan pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut, maka Bawaslu perlu menindaklanjuti kasus. Syarif menjelaskan Komisi 1 DPR akan mencermati perkembangan kasus fakta integritas tersebut. Sementara itu, Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak mengetahui terkait adanya dokumen fakta integritas tersebut. Ganjar mengatakan jika fakta integritas tersebut benar adanya, maka harus ditindak. Hal itu karena fakta integritas merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam pemilu 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ramai disebut menolak sungkeman Kaisang Pangarep. Menanggapi hal itu, Kaisang membantah bahwa dirinya ditolak oleh Megawati saat sungkem di acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Kaisang mengatakan tidak ada penolakan yang dilakukan Megawati terhadap dirinya. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Kamis 16 November 2023. Kaisang mengatakan bahwa berita yang menyebutkan dirinya ditolak Megawati adalah hoax. Menurut Kaisang, Megawati menerima sungkemannya dengan baik. Dalam kesempatan itu, Kaisang juga membeberkan isi pembicaraannya dengan Megawati. Kaisang mengatakan bahwa saat itu ia membicarakan soal status barunya dalam dunia politik, yakni sebagai Ketua Umum PSI. Ia lantas menegaskan bahwa tidak ada yang menyuruhnya untuk salaman dan sungkem kepada Megawati. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya juga telah mengungkapkan soal sungkeman Kaisang. Hasto mengatakan bahwa saat itu Kaisang melapor ke Megawati soal status barunya. Mendengar hal itu, Megawati disebut mengucapkan selamat kepada Kaisang karena telah menjadi Ketua Umum PSI. Ia merespon pernyataan dari politisi PDIP Masinton Pasaribu soal sutradara di balik narasi drama politik. Sebelumnya, Masinton menyoroti soal pihak yang menjadi sutradara di balik narasi drama politik. Masinton mengatakan bahwa sosok sutradara itu belum lama ini berbicara kepada tokoh politik agar menghindari drama politik. Masinton menyebut bahwa pada saat yang sama sosok itu justru sutradaranya. Namun Masinton tidak menyebutkan secara lugas terkait siapa yang dimaksud menjadi sutradara. Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan soal drama politik menjelang pemilu 2024. Masinton kemudian meminta agar drama-drama politik tidak lagi dilakukan. Hal itu karena rakyat sudah mengetahui soal kemunafikan yang terjadi. Menanggapi hal itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni ikut bicara merespon pernyataan Masinton. Antoni mengatakan bahwa ia tidak tahu persis siapa sosok yang dimaksud oleh Masinton. Pernyataan itu disampaikan oleh Antoni pada Jumat 17 November. Antoni mengaku tidak bisa menebak terkait sosok yang dimaksud oleh politisi PDIP. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Masinton sudah baik. Menurutnya, semua pihak, terutama elit politik, semestinya tidak melakukan drama menjelang pemilu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin belak-belakan mengaku akan pensiun dari jabatannya. Ia memastikan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum di Muktamar PKB tahun depan. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin dikutip dari program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan pada Kamis 16 November. Menurutnya, sudah saatnya ada regenerasi pada Partai Berlambang Bola Dunia dan 9 bintang itu. Caimin menjelaskan regenerasi di partainya sudah berjalan bagus dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini banyak kader muda PKB yang siap muncul di perpolitikan nasional. Caimin mengatakan PKB saat ini memiliki sistem yang matang dan tidak tergantung pada seorang figur saja. Sistem yang matang ini menurutnya tak lepas dari kepemimpinannya selama 18 tahun sebagai Ketua Umum PKB. Caimin mengaku mendapatkan amanat besar dari Gus Dur. Menurut Caimin, Gus Dur sempat memberikan amanat agar PKB tidak bergantung pada seorang figur termasuk pada Gus Dur sendiri. Oleh karenanya, Caimin akan melaksanakan amanat tersebut dengan pensiun sebagai Ketua Umum PKB.
Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurun. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi terkait dokumen Fakta Integritas. Dokumen tersebut diduga ditandatangani oleh PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso dan Kapinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. Anies mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Pernyataan itu disampaikan Anies di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 November. Anies dengan tegas meminta agar ASN yang terlibat dalam Fakta Integritas itu untuk mundur. Menurut Anies, ketika aparat negara tidak bersikap netral, maka yang menjadi korban adalah lembaga negara. Oleh karenanya, Anies meminta agar masing-masing ASN yang punya aspirasi pribadi tidak menggunakan negara. Menurut Anies, jika aparat negara menggunakan aspirasi pribadi, maka hal itu telah merendahkan negara. Nah, itulah contoh. Itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara. Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kapinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kapinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kapinda, dia harus. Jadi di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi. Silahkan punya aspirasi pribadi. Tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan marwah itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies. Beredar rekaman Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Kamis 16 November. Menurut Dede, pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Majalengka juga akan mengirimkan surat ke Kemendagri RI untuk membina Bupati Majalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Majalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Majalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Majalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Calon Presiden Anies Baswedan mengatakan saat ini muncul suasana ketidakpercayaan menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan Anies dalam sambutan deklarasi dukungan relawan Garda Matahari Jumat 17 November. Menurut Anies, munculnya suasana ketidakpercayaan itu ditandai dengan beragam narasi kecurangan pemilu. Anies mengatakan bahwa dalam pemilu sebelumnya tidak pernah ada isu kecurangan yang muncul. Semua masyarakat menyongsong pemilu dengan penuh optimis. Namun dalam suasana menjelang pemilu 2024 ini, masyarakat justru dihantui dengan isu ketidakpercayaan. Meruaknya isu tersebut membuat masyarakat menjadi saling menaruh curiga. Oleh karenanya, Anies mengatakan gerakan perubahan muncul sebagai jawaban. Menurut Anies, gerakan perubahan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada proses pemilu.
Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden akan menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam sistem pemerintahan. Yang pertama dari Jerry Tonga. Pertanyaannya ada di layar, saya bacakan. Apakah nanti setelah Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden akan bergabung ke PSI? Isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menguat. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, keluarga Jokowi membelot mendukung Prabowo Subianto. Padahal partai pengusung Jokowi yakni PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep menanggapi soal langkah politik ayahnya selesai isu tersebut menguat. Kaisang mengaku tidak tahu soal langkah politik ayahnya setelah selesai menjabat jadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Kaisang dalam acara Kopdarnas HUT ke-9 PSI Kamis 16 November. Kendati demikian, Kaisang hanya memastikan bahwa Jokowi saat ini masih merupakan kader PDIP. Dalam kesempatan itu, Kaisang juga ditanya terkait strateginya bisa membawa PSI melenggang masuk ke parlemen. Namun Kaisang menolak untuk menjawab karena hal itu merupakan rahasia internal PSI. Yang pertama dari Jerry Tonga. Pertanyaannya ada di layar, saya bacakan. Apakah nanti setelah Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden akan bergabung ke PSI? Silakan. Nih, apakah Pak Jokowi akan jadi anak buahnya Mas Kaisang di PSI, begitu? Jujur nggak tahu, tapi mau gimana pun Pak Presiden adalah kader PDIP, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Kasat Jenderal Agus Subianto dipilih Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Jenderal Agus sendiri dianggap sebagai orang dekat Jokowi sejak mengemban tugas di Solo. Pengamat militer meminta para jenderal purnawirawan TNI untuk mengingatkan juniornya yang hendak menjabat sebagai Panglima untuk tegak lurus. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat militer Koni Rahakudini Bakri pada Kamis 16 November. Koni meminta agar purnawirawan TNI bisa mengingatkan Jenderal Agus untuk tegak lurus ke rakyat dan negara. Dirinya menegaskan bahwa Panglima TNI tidak bisa hanya tegak lurus ke Presiden. Pernyataan itu disampaikan Koni merespon apa yang disampaikan Jenderal Agus. Koni mengaku dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan Jenderal Agus. Namun ia pernah mendengar Jenderal Agus mengaku akan tegak lurus kepada Jokowi. Menurutnya, jika pernyataan itu benar disampaikan oleh Jenderal Agus, maka harus diingatkan. Koni menegaskan bahwa TNI harus tegak lurus untuk rakyat. Hal itu karena TNI berasal dari rakyat untuk rakyat, sehingga TNI harus tegak lurus kepada rakyat dan negara. Lembaga survei merilis hasil jajak pendapat pasangan Capres-Cawapres 2024 di awal November 2023. Berikut adalah rangkuman hasil survei elektabilitas dari 4 lembaga di Indonesia. Yang pertama adalah Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI. Dari hasil survei LPI, Ganjar Mahfud meraih 38,75%. Kemudian di posisi kedua diisi oleh Prabowo Gibran dengan elektabilitas 34,25%. Sedangkan Anies Caimin di posisi ketiga mendapatkan elektabilitas 24,00%. Survei tersebut dilakukan pada 9-13 November seusai MK memutuskan Anwar Usman dipecat dari Ketua MK. Kemudian lembaga survei yang kedua adalah Political Weather Station atau PWS. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 39,7%, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud meraih 34,8% dan Anies Caimin 22,4%. Survei PWS dilakukan mulai dari 1 sampai 8 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden dari 34 provinsi. Lembaga survei ketiga yang merilis hasil jajak pendapatnya adalah Populi Center. Dalam survei yang dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 itu, Prabowo Gibran masih menempati posisi pertama.
Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas 43,1%, mengalahkan Ganjar Mahfud yang memperoleh 23,0%. Sedangkan Anies Caimin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 22,3%. Survei tersebut dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden. Kemudian dalam hasil survei lembaga Poltreking, Prabowo Gibran juga masih unggul. Prabowo Gibran unggul dengan 40,2%, diikuti Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan 30,1%. Sementara Anies Caimin di posisi ketiga mendapatkan elektabilitas 24,4%. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden dengan margin of error 2,9%. Mantan Menteri Jokowi Anies Baswedan dan Sudirman Said kini berada dalam satu kubu di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies dan Sudirman sama-sama pernah menjadi menteri di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo. Saat itu Anies didapuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Sudirman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Namun belum genap 2 tahun menjabat sebagai menteri, Anies dan Sudirman dicopot dari jabatannya. Mereka dicopot dari jabatannya pada 27 Juli 2016. Saat itu Jokowi dan pihak istana tidak memberikan penjelasan terkait pencopotan Anies. Setelah dicopot dari kabinet, hubungan Anies dengan Sudirman semakin dekat. Sudirman diketahui berada di kubu Anies sejak masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian dalam Pilpres 2024 ini, Sudirman sempat dipercayai sebagai ketua tim kecil Anies Baswedan. Ia juga pernah ditunjuk untuk mewakili Anies dalam anggota tim 8 Koalisi Perubahan. Sudirman juga dipercaya menjadi juru bicara untuk Anies. Terbaru, mantan Menteri ESDM itu menjabat sebagai wakil kapten 1 dalam tim nasional pemenangan Anies Muhaimin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.